Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Ibu dan teman-teman. Kenalkan, saya Blasius Ucapin Karakladan dengan NIM 205314117. Sini akan menjelaskan tentang kesalahan penulisan kata dan ejaan. Sebelum kita masuk ke, jadi di sini saya mau menjelaskan tentang contoh-contohnya gitu. Tapi sebelum kita masuk ke contohnya, kita lihat latar belakangnya dulu. Nah, kenapa sih kesalahan ejaan itu bisa muncul dari beberapa hal? Nah, yang pertama tuh kadang orang belum paham betul aturan ngejanya. Kedua, kalau lagi nulis tapi ngajak nggak hati-hati, bisa aja keluar typo atau kesalahan. Ada juga yang terpengaruh sama logat atau aksen, jadi ngejanya sesuai dengan cara ngomongnya. Di media sosial juga, pesan singkat atau gaya tulis yang santai kadang bikin orang jadi sembarangan eja. Kata-kata asing atau istilah teknis juga sering bikin bingung. Kadang aturan ejaan berubah atau ada kata-kata yang bunyinya sama tapi artinya beda atau biasa disebut homofon. Ada juga orang yang punya kesulitan ejaan karena gangguan khusus atau kurang latihan menulis. Nah, dengan paham ini bisa lebih gampang deh menghindari kesalahan ejaan. Gitu. Nah, di sini contoh-contoh penulisan atau ejaan eh, dari kesalahan katanya itu, yang pertama ada praktek. Nah, praktek ini salah satu kalimat kata yang biasa sekali kita omong di kehidupan sehari-hari atau ejaan sehari-hari. Sehingga dengan ejaan itu kita juga mengikuti tulisannya seperti itu. Tetapi kalau kita cari di eh, Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktek itu katanya tidak baku. Nah, sehingga kita mengecek lagi yang benarnya itu adalah praktik. Nah, ini adalah salah satu contoh di sebuah papan nama, papan iklan gitu. Ini praktek dokter gigi. Ini adalah sebuah kesalahan penulisan. Mungkin karena orang-orang dari luar juga mungkin atau orang-orang awam juga biasanya menggunakan praktek, tetapi itu adalah sebuah kesalahan. Lanjut, kata atlet atau atlet. Nah, kata atlet atau atlet ini banyak sekali kita eh, ini tidak terlalu banyak sih sebenarnya, bukan banyak sih, sorry. Ini tidak terlalu banyak yang digunakannya oleh beberapa orang karena banyak juga masyarakat yang sudah tahu bahwa atlet yang benar bukan atlet. Itu hanya karena mungkin ke dalam kesalahan penulisan gitu di berita ini, salah satunya di contohnya di berita gitu, 10 atlet paling sukses di Indonesia. Itu kan sebuah kesalahan kata gitu. Tapi sebenarnya ejaannya tuh kita biasa omong atlet, atlet, atlet karena sudah terbiasa gitu. Jadi ini memang tidak banyak orang yang melakukan kesalahan, tetapi ada beberapa yang melakukan kesalahan gitu. Selanjutnya ada karir atau karir. Nah, ini agak kesulitan ya untuk kita kebiasaan dengan ejaan gitu. Jadi karir dan karir itu hampir mirip lah ejaannya gitu. Sehingga kita harus sehingga banyak sekali kita menulis saja karir gitu. Padahal sebenarnya penulisan yang benar itu dari kata karir itu karier, ada e-nya karier itu. Tetapi karena kita punya ejaan, kita punya gaya bahasa sudah eh, tidak baku karir, jadi sehingga penulisannya banyak menggunakan karir gitu. Seperti itu sih. Nah, ini kita bisa lihat di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu kalau kita mencari karir, itu dia langsung tanda tanya atau tidak ada gitu. Sehingga kita harus cari yang karier. Nah, itu yang baru benar gitu. Lanjut, ada kata kwitansi atau kwitansi. Ini juga banyak, ini juga kata yang eh, cukup banyak kesalahan penulisan karena kwitansi dan kwitansi itu memiliki ejaan yang hampir mirip sehingga orang atau homofon tadi sehingga orang-orang menulisnya kwitansi. Hmm, itu adalah salah satu contoh yang salah gitu. Gitu. Harusnya itu dia punya penulisannya itu kwitansi bukan kwitansi. Itu. Tetapi karena ejaannya sama sehingga banyak orang menulisnya kwitansi gitu. Ini salah satu contohnya di PT Family Jaya Makmur, dia menulis surat kwitansinya menggunakan W, bukan U. Sehingga ini adalah salah satu kesalahan kata
yang terdapat di penulisan surat ini. Lanjut, ada kata objek dan objek. Nah, ini juga banyak, saya juga banyak kesalahan dalam penulisan ini. Itu adalah menggunakan objek. Nah, sebenarnya kata objek ini tidak ada di Kamus Bahasa Indonesia, tetapi mungkin karena kebiasaannya kita lihat uh, barat, budaya barat itu objek, sehingga kita menggunakan objek itu mungkin. Jadi sebenarnya kata yang benar itu adalah objek. Ini kita bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika kita mencari objek, dia langsung tanda tanya gitu. Dia bilang, mungkinkah Anda mencari objek gitu? Dan kalau kita mencari objek, dia akan kasih tunjuk apa sih arti dari kata itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada kata resiko atau risiko. Nah, ini juga banyak kesalahan, termasuk saya juga penulisannya banyak sekali kesalahan. Karena kita sudah dari kecil saya juga banyak mengetahui bahwa resiko yang saya ketahui tetapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini saya baru tahu kalau yang sebenarnya itu adalah risiko, bukan resiko. Ini karena ejaan juga dari kalangan juga banyak yang menggunakan resiko. Tapi itu kata tidak baku ya. Kata yang benar adalah risiko. Itu bisa lihat jadi kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia online ya. Itu kalau kita cari risiko, dia langsung tulis kata tidak baku gitu. Yang sebenarnya itu harusnya risiko gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh sebuah larangan, tetapi kesalahan katanya adalah resiko. Mungkin karena terbiasa dengan ejaan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini seperti objek tadi, di sini subjeknya itu ya itu karena dari bahasa asing gitu, subjek. Nah, sehingga kita harus terbiasa dengan bahasa kita, yaitu subjek yang benar, bukan subjek. Tapi karena kita menggunakan kata-kata asing gitu, J jadi Y gitu. Ya, dan juga dulu juga orang, eh, bukan dulu sih, ya, yang penting ke bahasa asing sih, yang saya tahunya. Jadi, sebenarnya itu kesalahan katanya itu pada J dan J aja gitu. Ini mungkin ke dunia kebudayaan baru gitu. eh, Pembuatan. Tapi tidak banyak juga yang pakai subjek gitu. Banyak juga banyak kalangan yang sudah tahu bahwa subjek yang benar. Ini tidak terlalu menyeluruh sih, bukan kayak kata resiko gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada kata apotik atau apotek. Nah, ini kita juga uh, terbiasa omong apotik, apotik mau kemana? Kita mau ke apotik, mau ke apotik. Jadi ini karena ejaan ya, kita sudah terbiasa dengan ejaan, mungkin dengan bahasa gayanya orang-orang luar gitu, jadi i gitu kan, bahasa Inggrisnya gitu, abjad, sehingga kita penulisannya tuh sudah terbiasa karena ejaan kita tadi apotik apotik, kita tulis juga apotik gitu, padahal sebenarnya kata yang benar adalah apotek gitu. Lalu ada kata antri dan antre. Nah, ini juga banyak sekali kesalahannya bagi masyarakat Indonesia, termasuk saya juga menulis antri, bukan antre. Jadi sebenarnya itu kata yang benar itu adalah antre, bukan antri. Ini juga mungkin karena ya budaya asing ya, dia punya bahasanya tuh, atau tidak tahu sih, lebih ke banyak ejaan itu menggunakan antri. Pak, antri Pak, jangan gitu gitu. Jadi eh, sudah terbiasa dengan antri, jadi kita juga tulis juga sesuai dengan itu, ejaan kita gitu. Jadi itu membuat kita kesalahan kata itu. Ini ada salah satu plat yang mana plat ini dijual gitu untuk taruh hiasan gitu, dan ini plat salah penulisannya itu harap antri, padahal yang benarnya adalah antri gitu. Oke, lanjut. Oke, dari semuanya itu bisa disimpulkan ya. Jadi kesalahan kata itu sebenarnya itu penulisan kesalahan kata itu dari ejaan sebenarnya, karena kita terlalu banyak menggunakan ejaan-ejaan dan menggunakan bahasa-bahasa terbaru, bahasa-bahasa tidak baku, sehingga kita menulis juga sesuai dengan itu gitu, kayak antri gitu, resiko. Nah, itu kan sebuah kata yang cukup cukup sering bukan cukup sering diomong oleh masyarakat Indonesia gitu.
Sehingga ya kita juga terbiasa dari itu dan kita menulisnya apotik, padahal harusnya tulisnya apotek gitu. Nah, karena ejaan itulah yang membuat kesalahan kata. Jadi seperti itu. Terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf jika suara saya agak kecil, suaranya agak sedikit kurang enak badan. Oke, makasih.